Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Eza Rizky Oktavia. Kedua ada Elita Diarini. Ketiga ada Deva Rafisino. Dan yang keempat ada Muhammad Agus Taufikur Rahman. Kami akan menjelaskan isi dari proposal bisnis kami, yakni Infinity Design dan Printing. Bisnis kami di sini menawarkan dalam bidang desain grafis dan percetakan. Keunggulan produk yang kami tawarkan sendiri adalah harga yang terjangkau dan pelayanan yang optimal. Infinity Design Printing menawarkan jasa dalam bidang desain dan percetakan untuk keperluan usaha, branding, dan promosi perusahaan, serta pembuatan desain promosi dalam bentuk video mention grafik. Contohnya seperti desain logo, desain feed Instagram, brosur, ID card atau kartu nama, banner, desain kemasan produk UMKM maupun perusahaan, nota transaksi pembelian, video mention grafik, dan lain-lain. Visi misi usaha kami yang pertama, visi bisnis kami yakni memenuhi dan melayani kebutuhan konsumen dalam bidang desain grafis dengan hasil yang maksimal, kreatif, dan inovatif. Sedangkan misi bisnis kami yaitu yang pertama, menciptakan produk yang berkualitas, berkomitmen dalam pelayanan yang baik sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen, berinovasi dalam setiap produk. Selanjutnya, tujuan dan sasaran. Tujuan bisnis kami yakni memanfaatkan peluang, membangun usaha yang menguntungkan dan berkelanjutan, membantu, memudahkan konsumen menjalankan bisnisnya, serta khususnya dalam bidang produksi dan pemasaran. Sasaran bisnis kami yakni dalam jangka 1 tahun ke depan adalah para pelaku bisnis baik UMKM atau perusahaan, organisasi-organisasi kemasyarakatan hingga pemerintah. Dalam usaha atau bisnis kami di sini ada beberapa manajer di dalamnya. Yang pertama yaitu ada manajer produksi, yaitu merencanakan produksi. Perencanaan produksi adalah aktivitas di mana menetapkan produk yang diproduksi, jumlah yang dibutuhkan, serta kapan produk harus selesai dan bahan baku yang dibutuhkan. Dalam bisnis kami, agar proses produksi dapat berjalan dengan lancar, ada manajemen produksinya, yaitu tugasnya merencanakan jadwal produksi. Misal ada pemesanan dalam jumlah besar, manajer produksi ini membuat jadwal kapan memproduksi pesanan tersebut. Setelah itu, manajer produksi juga akan mengawasi proses produksi. Di sini saya sebagai manajer produksi, saya mempunyai tanggung jawab, yaitu menghasilkan dan meningkatkan kegunaan barang dan jasa, baik dalam bentuk teoritis, pemikiran, ide, konsep, maupun aplikatif seperti tenaga atau gerakan sesuai dengan syariah, mewujudkan dan memanfaatkan, menambahkannya dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menjadi maslahat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, selanjutnya adalah mengenai rencana operasional. Manajemen operasional dalam bisnis kita tugasnya adalah memaksimalkan semua faktor produksi mulai dari sumber daya manusia, peralatan bahan baku, dan faktor lain dalam produksi. Tugas dari manajemen operasional dalam bisnis kami yaitu untuk memastikan dan merencanakan bahan baku sesuai jumlah dan kualitas yang dibutuhkan, dan juga merencanakan lokasi yang strategis dan efisien untuk alat-alat produksi seperti laptop, komputer, dan printer agar mempermudah proses produksi di bisnis kami ini. Nah, selanjutnya saya sebagai manajer operasional bertanggung jawab atas semua kegiatan operasional dalam perusahaan, dan juga bertugas untuk menentukan keputusan-keputusan dalam upaya pengaturan dan pengordinasian penggunaan sumber daya dari kegiatan produksi, dan juga mengatur jalannya sumber atau bahan mentah menjadi produk jadi hingga layak untuk dijual. Tentunya dalam menjadi manajemen operasional sendiri, saya menerapkan syariat-syariat Islam dalam bisnis kami. Contoh saja dengan kami tidak akan mengurangi kualitas dari produk kami sendiri ketika nanti produk kami telah laku di pasaran dan tentunya telah memiliki pelanggan yang loyal. Nah, itu salah satu contoh yang
kami terapkan, tentunya saya sebagai manajer operasional dalam bisnis desain dan percetakan ini. Nah, untuk manajemen selanjutnya yaitu pemasaran dan keuangan akan disampaikan oleh Dava dan juga Taufik. Saya Muhammad Dava Raviseno akan menjelaskan tentang rencana pemasaran. Tujuan dari pemasaran adalah untuk mendapatkan laba, membangun dan mempertahankan pasar. Maka tugas manajer di sini adalah untuk merencanakan strategi apa yang akan dilakukan untuk memasarkan produk dengan memperhatikan tren wilayah, terutama di wilayah Jepara dan Kudus. Apa yang banyak diminati oleh konsumen di bidang percetakan. Selain itu, manajer pemasaran ini juga mengikuti pasar, terutama pesaing dalam bidang yang sama di wilayah tersebut, seperti percetakan yang sudah berkembang. Bukan hanya itu saja, tetapi manajer pemasaran juga harus ramah tamah dan sopan pada pelayanan agar hubungan erat pelanggan terjalin dengan baik. Yang selanjutnya itu dalam aspek pemasaran. Di sini kami akan menyebarkan pamflet-pamflet, memasukkan proposal-proposal kepada perusahaan agar mau bekerja sama dengan kami, serta mengajak pembisnis-pembisnis lain seperti UMKM dengan metode personal selling, serta memaksimalkan pemasaran online melalui media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan Marketplace. Manajer pemasaran tidak hanya melihat pada masa sekarang, tetapi melihat pula kepada masa yang akan mendatang. Begitu pula dengan rencana pemasaran yang akan dibuatnya. Seorang manajer pemasaran harus dapat melihat kesempatan atau peluang pemasaran yang ada serta merumuskannya menjadi sebuah program pemasaran dan menjalankannya, dan memiliki tanggung jawab yang besar pada tugasnya, serta harus lincah dalam pengambilan keputusan dengan marketing mix, dengan produk itu, harga, kualitas, dan lainnya. Metode pengambilan keputusan ini dengan analisa pasar, dengan monitor lingkungan seperti demografi, kondisi perekonomian, sosial, dan kebudayaan, politik, dan hukum. Menentukan tujuan produk untuk pengembangan sebagai investasi untuk mendapatkan laba dan market share atau volume penjualan. Konsep pemasaran syariah ini sebenarnya tidak berbeda jauh dengan konsep pemasaran secara konvensional yang seperti yang kita kenal ini. Konsep pemasaran secara umum sekarang hanya mengacu pada laba, sehingga terkadang kita tidak memperhatikan tentang kepuasan pelanggan, seperti halnya dengan cara membuat kemasan yang sebaik-baiknya. Padahal produknya itu tidak bagus, di dalamnya itu kualitasnya itu kurang, hanya saja packagingnya yang bagus, sehingga dapat mengecewakan para pelanggan. Berbeda dengan pemasaran secara syariah. Secara syariah itu mengajarkan pemasar untuk jujur dengan konsumen, dengan menjelaskan kondisi barangnya itu seperti apa, kekurangannya itu seperti apa gitu. Strategi pemasaran syariah antara lain dengan melakukan segmentasi, targeting, dan positioning. Dengan melihat pertumbuhan pasar, keunggulan kompetitif, dan situasi pesaing, sehingga dapat melihat potensi pasar yang baik yang dapat memenangkan min share atau memenangkan pasar. Pemasaran syariah
menganggap pesaing itu bukan lawan, tetapi justru menjunjung tinggi nilai moral. Pesaing itu dijadikan sebagai... Baiklah, saya akan menjelaskan tentang rencana sumber daya manusia. Dalam bidang SDM di usaha ini, kami menekankan beberapa prinsip-prinsip Islami yang harus dilakukan oleh karyawan, yaitu prinsip keadilan, prinsip amanah, prinsip kerjasama dalam kebaikan. Yang pertama, prinsip keadilan. Karyawan harus bertindak adil kepada konsumen, baik dalam pelayanan ataupun pemasaran, harus dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Dan yang kedua itu adalah prinsip amanah, yaitu dengan menekankan kejujuran dalam pelayanan maupun pemasaran terhadap karyawan, sebagaimana yang diajarkan dalam Islam. Yang ketiga, prinsip kerjasama dalam kebaikan. Karyawan harus mampu bekerjasama dalam melayani konsumen agar konsumen tersebut puas dan sesuai dalam prinsip kerjasama dan kebaikan. Kami menggunakan SDM yang berkompeten di bidang desain grafis, khususnya mengajak para mahasiswa yang ahli dalam bidang tersebut untuk bekerja sama dengan kami. Kami memilih mahasiswa agar mahasiswa dapat menuangkan ide, kreativitas, dan kemampuannya melalui bisnis ini, serta dapat membantu mereka dalam aspek finansial, rencana maupun SDM, serta job description bisnis ini, yaitu yang pertama editor. Editor sendiri ini bertugas untuk mendesain pesanan dari konsumen. Yang kedua, tim marketing. Tim marketing ini bertugas untuk memasarkan produk dan mencari calon-calon konsumen dengan cara yang sudah dijelaskan pada subbab rencana pemasaran di atas. Dan yang ketiga adalah admin. Admin sendiri ini bertugas untuk mengelola akun media sosial dan merekap semua pesanan yang masuk, serta bertanggung jawab pada percetakan dan pengiriman produk yang sudah jadi. Terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai bisnis kami, yakni Infinity Design Printing. Semoga usaha kami lancar, sukses, dan barokah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.